Oke, anak-anak Ibu, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita pada hari ini, izinkan Ibu membacakan pantun sedikit. Pergi ke pasar membeli ikan, ikan yang dibeli asin rasanya. Salam sapa Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya nih anak-anak Ibu? Sehat semua, Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Iya, sehat semua ya. Udah sarapan semua, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah sarapan. Ibu akan mencoba absensi secara manual dulu ya, Nak ya. Ibu absensi manual dulu sambil mengecek kehadiran teman-teman kalian. Oke. Ayu Lestari ada, Kakak? Hadir, Bu. Ayu Lestari ada. Lalu Ilham ada, Kakak? Abang? Ada, Bu. Hadir, Bu. Ilham ada. Terus lagi anak Ibu, Shandy. Ada Shandy? Hadir, Bu. MS, Ibu mau minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Ayo Bang, siapa? Barens ya? Ayo Bang, pimpin doanya sebelum kita Baik, Bu. mulai. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran mata pelajaran kimia pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak Ibu, berdoa sudah selesai, maka selanjutnya Ibu minta tolong kalian buka Learning Management System atau LMS di sekolah kita, LMS SMA Negeri 1 Tanjung Pinang ya Nak ya. Sudah dibuka portal LMS, silakan anak-anak Ibu, Abang dan Kakak absensi dulu sekalian mengerjakan. Sudah buka Kakak Abang LMS sekolah Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kelas 10 MIPA 3, ada pretest yang Ibu masukkan, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan pretest. Silakan dibuka portal LMS SMA Negeri 1 Tanjung Pinang ya, Nak. Oke, pretest kita mulai dari sekarang, waktu 10 menit. Silakan, bisa semua mengakses ya Abang Kakak ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Oke, Bu. Kakak Abang. Sudah selesai semua, Nak? Pretestnya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Sudah semua? Fatma, oke Kakak dan Abang. Nah, ini adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi sebelumnya kalian harus tahu dulu, apa sih kompetensi dasar kita untuk mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kompetensi dasarnya adalah kita mengacu ke 3.8, menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Lalu 4.8, membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Nah, tujuan kita mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit ini apa ya kira-kira? Jadi, melalui model pembelajaran berbasis problem-based learning ini, dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Siapa yang tahu ini? Gambar apa kira-kira ini, Nak? Kalau menurut Dinda itu keempatnya sama-sama merupakan zat cair, Bu. Zat cair, betul. Bisa juga ya zat cair ya. Ada lagi yang lain? Hampir benar, sedikit lagi Dinda. Ayo, apalagi kira-kira? Persamaannya apa ya? Zat cair tuh udah mau hampir betul tuh, dikit lagi. Ayo, kira-kira apa? Ada yang tahu? Kita udah pernah belajar nih kayaknya nih. Sama-sama? Siapa yang tahu nih? Ayo, Francesco, Abang. Sama-sama larutan ya, Bu. Nah, itu dia. Tepuk tangan dulu ya untuk Francesco.
Benar ya, Francesco, sama-sama larutan. Karena hampir benar tuh tadi si Dinda. Terima kasih, Francesco. Oke. Zat dikatakan larutan jika campuran antara zat larut dan pelarutnya bersifat homogen. Jadi bersifatnya homogen. Homogen itu artinya terdiri atas satu fase. Jadi contohnya seperti air sama garam. Bisa nggak kita kelihatan partikel garamnya? Udah nggak kelihatan lagi ya partikel garamnya ya, karena dia bercampur semuanya dengan air, dengan H2O. Nah ini dia, artinya tidak terdapat batasan antara komponen-komponennya, seperti itu. Oke, Ibu, stopnya kejadian real ya yang terjadi di sekitar kita. Itu dia. Wih, ada ikan nilainya, Nak. Nah, itu dia. Ngapain tuh kira-kira si nelayannya? Ada yang tahu? Nangkap ikan pakai nyetrum mungkin, Bu. Nangkap ikan pakai setrum. Boleh nggak kira-kira, Nak? Tidak, Bu. Nggak boleh ya. Jadi pesan moralnya, kalau kalian perhatikan dengan teliti, ternyata tongkat ini kayaknya tidak mengenai tubuh ikan secara langsung. Ya nggak sih? Dia nggak mengenai tubuh ikan secara langsung nih. Kok bisa ya ikannya mati? Iya kan? Nah, kita lihat nih lagi. Ikannya pada pusing tuh kayaknya. Ya, ikannya pada pusing ya, Nak ya. Tuh, dengan fenomena menangkap ikan dengan setrum itu, ikannya kan mati nih tadi, terkena setrum ya. Padahal ikan tadi tidak terkena logam setrum secara langsung. Kenapa bisa mati kira-kira? Ya kan? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kan tadi kan tongkatnya tuh ditaruh tuh di dekat sungainya kan. Nah, tapi kan nggak langsung ngenai ke tubuh ikan, justru ke permukaannya saja. Kira-kira kok bisa ya ikannya juga langsung mati gitu kan, langsung pingsan, langsung mati. Pasti kan ada penyebabnya. Ada nggak yang tahu penyebabnya? Karena airnya bisa mengantarkan listrik ya, Bu. Wah, karena airnya bisa mengantarkan listrik. Diajarin. Nah, kalau di kimia tidak, Kak. Jadi bukan air yang mengantarkan listrik. Nah, ada sesuatu yang bisa menghantarkan listrik. Nah, sehingga ikannya bisa pingsan dan mati. Nah, itulah yang akan kita pelajari di larutan elektrolit dan non-elektrolit pada pagi hari ini. Oke? Siap semuanya? Berdasarkan daya hantar listriknya, ya, larutan itu dibedakan menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya kan? Elektrolit kuat elektrolit ada dua jenisnya. Ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Bagaimana sih kita bisa tahu ya tadi soal ikan tadi kenapa bisa mati? Terus tadi ada apa ya kira-kira di air sehingga bisa menghantarkan listrik gitu kan? Nah, Ibu mau kalian semua mencari tahunya pada praktikum virtual ya. Kita akan melakukan praktikum nih karena kita online ya kan. Kita lakukan praktikumnya secara virtual aja ya, Nak, nggak apa-apa ya. Uji daya hantar listrik pada platform Rumah Belajar Kemdikbud. Oke. Coba Ibu buka dulu sambil kalian membuka di rumah masing-masing. Silakan. Nah, ini dia untuk peralatan praktikum, peralatan percobaan uji daya hantar listrik ya. Itu kita gunakan ada yang pertama adalah kabel dan penjepit buaya. Nah, di sini kita gambarkan seperti ini di rumah belajar. Lalu ada baterai dan ada lampu. Ya, ada lampu. Lalu jangan lupa ada elektroda. Nah, jadi kan indikator kita melakukan percobaan uji daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit itu, kita mau melihat bagaimana nyala lampunya dan juga bagaimana elektrodanya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi harus ada lampu dan ada elektroda. Oke, Kakak, yang ini air murni ya, Nak? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, coba ganti lagi, Kak, senyawa lain, Kak. Kita coba. Coba untuk garam dulu, Nak. Baik, Nah, Bu. garam. Oke, bagaimana? Oke, siapa yang bisa menganalisis nih untuk garam? Coba anak ibu satu orang. Bantu Meisha-nya nih. Coba siapa yang bisa menganalisis? Siapa tuh? Dinda, silakan Kakak Dinda.
Kalau berdasarkan yang Dinda lihat, ini kalau pakai larutan garam itu banyak gelembungnya, Bu, yang pertama. Terus lampunya juga nyalanya lebih terang, Bu, perbedaannya. Betul sekali, tepuk tangan untuk Dinda semuanya dong. Bisa menganalisis ya, hebat sekali kakak. Jadi karena garam, kalau garam dia larutannya ternyata indikatornya pada elektrodanya gelembungnya banyak, lalu juga nyala lampunya sangat terang sekali. Nah, pasti kan ada sesuatu nih di larutan garam nih. Kenapa ya bisa terang, bisa gelembungnya banyak? Coba satu lagi deh supaya jadi pembeda nih. Coba kakak, Meisya, arahkan lagi kak, kita ganti senyawanya kak. Baik ke Ke ini deh kak, coba ke urea, sorry, jangan ke urea kak. Coba ke asam asetat kakak, asam asetat nak. Baik, Bu. Nah, asam asetat nih yang ada di rumah. Oke, siapa yang mau menganalisis percobaan ini? Silakan anak ibu. Ayo, Bu. Ayo, oke, ayo silakan kakak. Coba analisis gambar ini, percobaannya. Analisis, yang pertama itu lampunya lebih redup, Bu. Betul. Seterang tadi larutan garam. Dan Iya. juga gelembungnya lebih sedikit daripada larutan garam tadi, Bu. Ibu sudah membagi menjadi 2 kelompok. Oke. Yang kelompok pertama itu ada Ayu, Ilham, Khairul Syakban, Leoni, Francesco, Dinda, dan Jovik. Nanti kalian masuk ke link kelompok pertama. Ibu bagikan linknya di sini ya. Oke, sebentar. Lalu kelompok kedua. Kelompok kedua ada Meisya, Indrika, Fatma, Trianugrah, Baren, Octavia, dan Alia, dan juga Puan Taharani. Siapa nih yang mau presentasi? Yang presentasi Fatma, yang mau bacakan siapa? Saya, Bu. Silakan, Bang. Jadi selamat pagi teman-teman. Di sini kami telah menampilkan hasil kami mengenai setelah melakukan percobaan di website Kemendikbud tadi. Yang pertama ada larutan yang dicoba adalah larutan garam atau rumus kimianya adalah natrium klorida atau NaCl. Dan hasil percobaan tadi, nyala lampu yang dihasilkan adalah terang dan gelembung udaranya adalah gelembung banyak. Berikutnya adalah glukosa atau C6H12O6. Hasilnya adalah lampunya tidak menyala dan gelembungnya tidak ada. Ke nomor 3 adalah asam klorida atau HCl, di mana lampunya menyala terang dan gelembungnya banyak. Di nomor 4 ada asam asetat atau CH3COOH, di mana lampunya menyala redup dan gelembungnya sedikit. Selanjutnya, natrium hidroksida atau NaOH, di mana lampunya menyala terang dan gelembungnya banyak. Oke, bagaimana kelompok 1 tanggapannya untuk hasil presentasi dari kelompok 2? Silakan. Ada yang mau menanggapi presentasi dari Baren? Presentasi dari Barens menurut saya sudah tepat ya, Bu. Ya, Soalnya sesuai dengan yang kami cari tadi di website Kemendikbud, Bu. Ada perbedaan atau sama jawabannya kira-kira yuk dengan yang kalian cari di kelompok 1 sama? Sama semua, Bu. Oke, sama semuanya. Udah dipahami ya, berarti nomor 1 sampai nomor 5 tidak ada kendala dan betul ya yang dipresentasikan oleh Baren ya. Oke, tepuk tangan semuanya dong untuk kelompok 2, sudah berhasil. Hebat ya, Baren dan kawan-kawan di kelompok 2. Silakan kelompok 1 jangan mau kalah. Silakan siapa yang mau presentasi, ayo. Saya mulai presentasi layarnya ya, Bu. Iya, Nak.
Baik Bu, saya mulai presentasinya ya Bu. Silakan Kak. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1, melanjutkan presentasi dari kelompok 2 tadi. Selanjutnya adalah larutan asam karbonat, di mana rumusnya itu adalah H2CO3 dan nyala lampu redup, gelembungnya sedikit. Selanjutnya ada larutan kalium klorida, rumus kimianya KCl, nyala lampunya terang dan gelembungnya banyak. Selanjutnya ada Kalau ada kekurangan atau sudah cukup baik untuk kelompok 1, Nak? Silakan kelompok 2, tanggapannya. Ada? Sudah cukup Apakah baik, Bu. cukup baik? Apakah sama semua, Meisya? Dengan jawaban kelompok 2 juga sama? Sama, atau Bu. terdapat perbedaan? Sama ya? Iya, Bu. Ada kesalahan atau tidak kira-kira? Sepertinya sama dan nggak ada salahnya, Bu. Oke, kalau begitu. Tepuk tangan dulu dah untuk kelompok 1 dan untuk kita semua. Hebat ya anak-anak Ibu hari ini. Padahal kita tidak melakukan percobaannya dengan hands-on activity, tapi kalian sudah bisa melakukan percobaan walaupun dengan percobaan virtual dari rumah belajar Kemdikbud. Oke, silakan di stop share screen-nya. Dinda, Ibu akan share screen, Ibu akan lanjutkan. Bagaimana anak-anak Ibu, masih semangat semua pagi hari ini? Masih semangat ya, IPA 3 ya. Oke. Suatu larutan dapat dikatakan sebagai larutan elektrolit jika larutan tersebut mampu menghantarkan listrik ya. Nah, kira-kira mengapa zat elektrolit dapat menghantarkan listrik? Mengapa kira-kira? Ada yang tahu jawabannya dari praktikum kalian tadi? Kenapa bisa nyala lampunya terang? Kenapa bisa elektrodanya, gelembungnya banyak? Ada sesuatu yang di dalam air atau dalam larutan tadi yang mampu membuat lampunya menyala, yang mampu membuat elektrodanya, gelembungnya banyak. Apa kira-kira? Ada nggak anak-anak Ibu yang bisa menganalisisnya nih kira-kira? Abang dan kakak? Siapa yang bisa? Meisa, Bu, ingin coba. Boleh, Meisya, silakan kakak. Karena larutan elektrolit bisa mengantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Wah, Meisya, bagus sekali jawaban Meisya. Tepuk tangan kakak abang. Udah hampir sempurna ya kak ya. Jadi karena ada ion-ion kata Meisya. Setuju nggak anak-anak Ibu semuanya sama Meisya? Setuju nggak kira-kira sama Meisya? Setuju ya. Hebat sekali Meisya. Jadi seperti ini ya nak ya. Karena memang benar apa yang dikatakan Meisya. Jadi lengkapnya seperti ini. Nah, karena zat tersebut larutan NaCl atau tadi ada HCl mungkin, ada apalagi H2SO4 yang buktinya apa dia dikatakan elektrolit kuat, ada nyala lampunya terang, gelembungnya banyak pada elektrodanya. Nah, ini dia buktinya, suatu zat dapat mengantarkan listrik karena zat tersebut memiliki ion-ion yang bergerak bebas. Lebih tepatnya bergerak bebas ya kak ya. Dia dapat bergerak bebas di dalam larutan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ada ion-ion positif ataupun ion-ion negatif yang bergerak bebas. Nah, ion-ion inilah yang nantinya akan menghantarkan listrik. Jadi tolong dirubah konsep atau mindset kalian waktu SMP dulu tentang air atau H2O yang dapat menghantarkan listrik. Itu kurang tepat ya. Jadi konsepnya adalah di dalam H2O itu mungkin di dalam air ataupun larutan NaCl tadi, ya kan, ada NaCl nih. NaCl itu kalau seandainya kita ionisasikan jadi Na plus dan Cl minus, ya kan. Nah, Na plus itu ion positif, Cl min itu ion negatif. Dia akan bergerak bebas mobile di dalam H2O tadi. Nah, itulah yang akan mampu menghantarkan arus listrik sehingga nyala lampunya menjadi terang, lalu elektrodanya jadinya gelembungnya banyak, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Ya Meisya ya, nanti dilengkapi lagi ya kak ya. Sudah benar jawaban kakak, cuman agak lebih dilengkapi lagi ya. Sudah. Baik Bu. Betul sekali Meisya, pintar ya anak Ibu. Nah, semakin banyak ion yang dihasilkan ini, semakin baik pula larutan tersebut dapat menghantarkan listrik. Oke, kita sudah tadi melakukan percobaan. Nah, tadi ini benar ya, ini hasil diskusi kalian sesuai dengan yang Ibu buat di presentasi ini? Sama semuanya?
ya kan? Nah, kita lihat nih. Ibu mau kalian melihat bagaimana bentuk dari ion-ion tersebut. Nah, ini adalah bentuk mikroskopis dari larutan elektrolit. Nah, di sini ada C6H12O6. Kira-kira kalau C6H12O6 tadi dari hasil percobaan kita, lampunya gimana? C6H12O6 ini ada yang tahu apa senyawanya? Glukosa, Bu. Glukosa. Tadi glukosa ada nggak? Kira-kira nyala lampunya gimana kalau glukosa? Tidak menyala, Bu. Tidak menyala. Lalu elektrodanya juga tidak banyak ya, gelembungnya tidak ada gelembung justru sama sekali. Kalau NaCl ini kira-kira apa, Kak? Kuat, lemah, atau non dia? Kuat, Bu. Kuat. Lalu yang terakhir ada CH3COOH. Ini ada nih di rumah nih. Siapa yang tahu CH3COOH? Cuka ya. Asam cuka. Bu. Cuka ini Cuka, kira-kira Bu. termasuk apa, Kakak Abang? Kuat, lemah, atau non? Lemah kayaknya. Bu. Elektrolit lemah, betul sekali. Nah, ini dia bentuk-bentuknya ya. Kelihatan nih ada yang negatif, ada yang positif, lalu bergerak bebas, dia mobile di dalam larutan. Oke. Nah, selanjutnya Kakak Abang. Nah, ini dia contoh peralatan alat uji elektrolit. Oke, sekarang Ibu mau kita sama-sama cek poin pemahaman kalian tentang soal berbasis AKM. Karena kita sudah mulai, ujian kita tahun ini kan udah berbasis AKM ya. Jadi kalian harus juga bisa nih kira-kira bagaimana mengerjakan soal-soal AKM ya. Coba kita lihat nih, Aisyah melakukan percobaan uji daya hantar listrik. Setelah Aisyah memasukkan alat uji ke dalam semua larutan, diperoleh hasil praktikum sebagai berikut. Larutan 1, 2, dan 3. Ini dia larutan 1, larutan 2, larutan 3. Sekarang kita analisis yuk soal-soalnya. Yang pertama, siapa yang bisa? Larutan cuka bersifat lemah sehingga larutan 1 merupakan larutan cuka. Betul atau salah? Benar atau salah? Larutan cuka bersifat lemah. Larutan 1 kira-kira tadi apa nih, Kak? Gelembungnya gimana? Sedikit. Gelembungnya sedikit. Nyala Sedikit, lampunya bagaimana nyala lampunya? Redup, Redup. Bu. Seharusnya jawabannya benar atau salah, Kak? Salah, Bu. Cuka bersifat lemah. Larutan 1 merupakan larutan cuka. Benar atau salah? Larutan Ya, cuka benar, itu Bu. apa? Benar, Bu. Kuat, lemah, atau non? Lemah ya? Lemah, Bu. Nah, maka ini benar. Ceklis, benar. Oke. Yang kedua, benar atau salah? Larutan asam nitrat bersifat elektrolit kuat sehingga larutan 3 merupakan larutan asam nitrat. Kita cek gambarnya. Larutan 3. Bagaimana bentuk larutan 3? Coba lihat. Lampunya tak menyala ya, Bu. Nggak ada Lampunya nggak gelembung gas, nyala, Bu. Bang. Betul, Khairul. Ada gelembung juga, Bu. Nggak ada gelembung juga, Ilham. Berarti nomor 2 ini benar apa salah ya? Larutan asam nitrat. Salah, Bu. Asam nitrat kuat, Salah, Bu. asam kuat atau asam lemah? Asam kuat, Bu. Asam kuat, nah. Jadi harusnya larutan 3 itu kan kalau dari gambar ya alat uji yang ketiga ini kan harusnya dia non elektrolit ya. Sementara larutan nitrat ini adalah asam kuat, jadi salah. Oke. Nah, yang ketiga deh terakhir 3 soal aja nih. Larutan Saya, Bu, mau nanya, Bu. siapa nih? Ilham Ilham. ya? Oke, Bang, silakan, Bang. Ilham mau nanya, boleh. Silakan, Bang. Jadi kalau kita mau bedakan elektrolit kuat sama elektrolit lemah itu apakah ada indikatornya, Bu? Oke, baik sekali pertanyaan Ilham. Nah, siapa teman-temannya ini yang kira-kira bisa menanggapi pertanyaan Ilham? Saya mau jawab, Bu. Oke, silakan Kakak. Siapa nih? Dinda, silakan Dinda. Jadi yang Iya, Bu. bertanya sama yang menjawab dapat nilai ya. Ya, Bu. Oke, silakan Dinda, tanggapi pertanyaan dari Ilham. Jadi indikator dari elektrolit kuat itu dapat saya simpulkan yang pertama itu terionisasi sempurna, dapat menghantarkan listrik, lampunya menyala terang, dan yang terakhir terdapat banyak gelembung, Bu. Oke, baik sekali Dinda. Benar ya? Hampir benar semua jawaban Dinda ya. Ilham, bisa dipahami jawaban dari Dinda? Sudah dicatat, Nak? Sudah, Bu.
Oke, jadi ini nih. Benar ya tadi. Nah, ini baru Ibu mau jelaskan. Jadi ternyata indikator dari larutan elektrolit kuat itu ada trionisasi sempurna, dia mengantarkan arus listrik, lampu menyala terang, terdapat gelembung gas, serta ada zat-zat yang dapat membentuk ion-ion dalam larutannya. Nah, contoh-contohnya ini senyawanya H2SO4, HCl, NaOH, NaCl, dan KCl. Seperti itu ya, Dinda dan Khairul Ilham. Ilham bisa dipahami, Kak Abang? Bagaimana indikatornya, Bang? Bisa, Bu. Jawaban Dinda tadi sudah betul. Oke, tepuk tangan dong untuk Dinda sama Ilham. Sudah betul ya semuanya ya. Oke, sampai di sini lagi ada pertanyaan. Kalau tidak ada lagi, nah ini untuk yang elektrolit lemah. Ini untuk yang lemah ya, Nak ya. Dan trionisasi sebagian mengantarkan arus listrik, lalu lampunya menyalanya redup dan terdapat gelembung gas. Dan untuk non elektrolit tadi indikatornya kan udah jelas tuh, nyala lampunya nggak ada nyala lampu. Oke, kalau begitu Ibu mau anak-anak Ibu, karena kita sudah melakukan pembelajaran ini sampai 1 jam, dan kalian juga sudah melakukan percobaan, tolong sekarang kalian buka LMS kembali, silakan kerjakan post-test yang sudah Ibu upload di LMS sekolah kita. Silakan kerjakan dari sekarang. Ibu kasih waktu Baik, Bu. kalian 10 menit untuk mengerjakannya ya. Silakan. Baik, Bu. Semoga setelah belajar post-testnya jadi betul semua, ya kan? Silakan 10 menit Ibu kasih waktunya untuk buka LMS lalu kerjakan post-testnya. Siapa yang menyimpulkan pertama? Ayu mau coba, Bu. Boleh, Ayu silakan Kakak. Ayo. Apa Yang kesimpulan dapat- pelajaran kita hari ini? Pada hari ini yang pertama itu elektrolit kuat itu ditandain dengan munculnya gelembung gas yang banyak dan lampu menyala terang. Sedangkan untuk elektrolit lemah, lampunya itu redup dan gelembung gasnya lebih sedikit daripada elektrolit kuat. Oke. Dan untuk non elektrolit itu lampunya tidak menyala sama sekali dan tidak ada gelembung gas. Oke, baik sekali Ayu, lengkap banget ya. Tepuk tangan dong Kakak Abang untuk Ayu. Nah, terakhir Ibu akan kasih tugas ke kalian, tugas project yang harus kalian selesaikan dalam kurun waktu 1-2 minggu ini. Nanti di pertemuan kedua akan kita lihat dan kita presentasikan hasil percobaan kalian. Apa sih percobaan kalian? Kalian akan melakukan uji daya hantar listrik dengan hands-on activity. Jadi yang harus kalian persiapkan, catat ya. Yang pertama adalah kabel dan penjepit buaya. Kabel dan penjepit buaya. Yang kedua alatnya adalah lampu. Lampunya ukurannya yang kecil saja. Ya. Dan yang ketiga, baterai. Oke, baterai. Dah. Nah, yang keempat, bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang mudah didapatkan di dapur. Yang pertama, garam. Yang kedua, cuka. Dan yang ketiga adalah gula. Ada nggak di dapur rumah? Ada, Nak? Ada, Ada Bu. ya? Oke. Ada, Bu. Kira-kira Ada, bisa? Bu. Nah, nanti kira-kira bisa ya? Ada ya semua ya? Nah, nanti dikerjakan per kelompok. Tolong dikumpulkan videonya sehari sebelum kita belajar kimia minggu depan. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Oke, nah Bisa, untuk Bu. petunjuk praktikumnya nanti Ibu share kembali di LMS sekolah kita. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Oke? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Ibu cukupkan sampai di sini? Cukup, Bu. Cukup, alhamdulillah. Sudah dipahami semua, Nak? Bisa dipahami pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu, IPA 3? 10 IPA 3? Oke, sip kalau Bisa, Bu. gitu ya. Bisa, Bu. Alhamdulillah, semoga anak-anak Ibu sehat-sehat semua. Jadi kita bisa kembali belajar di sekolah, ketemu di kelas secara offline, ya kan? Udah gak sabar ya kita untuk belajar secara offline. Jaga kesehatan ya, Nak ya, dan jangan lupa kerjakan tugas dari Ibu.